293 Komunikasi antara seorang pria dan wanita 3. Tidak apa-apa, bahkan jika mati lampu, Leng Xicheng masih bisa menelepon ke guru untuk datang menyelamatkan mereka. Ia pun mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan telepon, dan menunggu. Namun, kemudian, terdengar suara manis wanita dari telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Leng Xicheng yang biasanya tenang kini mulai merasa tidak tahan dan menarik napas dalam-dalam. Namun, itu tetap tidak bisa menelan keinginannya untuk marah. Saat ia menoleh, Gu Qingqing masih memandangnya dengan ekspresi menyedihkan. Leng Xicheng berpikir sebentar dan berkata, aku akan menelepon guru lain. Kali ini, panggilan telepon Leng Xicheng dengan cepat terhubung dan guru di seberang langsung mengangkat teleponnya. Xicheng, ada apa yang terjadi? Leng Xicheng berkata, saya terkunci di ruang kontrol aula kampus. Bisakah membukakan pintunya untuk saya? Guru itu menjawab, hanya Guru Wang yang memiliki kuncinya. Aku tidak memilikinya di sini. Guru Wang adalah guru yang nomor teleponnya dimatikan tadi. Leng Xicheng tidak berdaya dan hanya bisa menutup panggilan telepon. Ia menoleh, melirik Gu Qingqing, dan berkata, tampaknya hanya bisa menunggu sampai besok pagi, baru ada guru yang akan datang. Hati Gu Qingqing merasa sedikit ketakutan karena tidak bisa keluar dan tidak ada lampu. Selain rasa takut, Gu Qingqing masih mengalami perasaan gugup yang tidak dapat dijelaskan karena terjebak bersama Leng Xicheng. Leng Xicheng menyalakan layar teleponnya. Cahaya redupnya seperti percikan bintang di ruangan gelap. Gu Qingqing juga cepat-cepat membuka ponselnya. Karena ia terus berada di luar seharian, ia tidak sempat kembali untuk mengisi baterai ponselnya. Hanya tersisa satu garis baterai di ponsel Gu Qingqing yang malang. Leng Xicheng mengambil ponsel dan memeriksa sekeliling ruangan. Di ruangan hanya ada satu bangku dan di sampingnya masih ada toilet. Leng Xicheng memberikan kursi itu kepada Gu Qingqing, duduklah. Atau, kita duduk bersama. Masing-masing duduk setengah. Leng Xicheng memandang Gu Qingqing dan mengangguk. Kemudian, keduanya duduk begitu dekat hingga kurang lebih lengan mereka saling bersentuhan dan punggung mereka saling menempel. Jarak keduanya begitu dekat. Bahkan, Gu Qingqing bisa mencium bau samar dari tubuh Leng Xicheng selain bau alkohol. Ngomong-ngomong, keduanya telah bertemu beberapa kali. Tetapi, setiap pertemuan itu sangat canggung. Bagi Gu Qingqing, Leng Xicheng adalah orang yang berada jauh di atas sana. Leng Xicheng hampir seperti dewa, hingga mendekatinya akan terasa seperti semacam penghujatan. Selain itu, Leng Xicheng juga telah memiliki pacar. Gu Qingqing merasa canggung, Leng Xicheng juga merasa canggung. Leng Xicheng berpikir sebentar dan bertanya, apakah ibumu masih bekerja untuk keluarga Su sekarang? Setelah Leng Xicheng terakhir kali berciuman dengan Gu Qingqing, ia melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa Gu Qingqing adalah putri dari pembantu keluarga Su. Ia berniat untuk meminta maaf kepada Gu Qingqing, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Iya, ibu saya masih bekerja di sana, jawab Gu Qingqing. Ia merasa agak rendah diri karena ia hanyalah putri dari seorang pembantu. Aku benar-benar minta maaf. Hal yang terakhir kali juga, pesta ulang tahun Xi Jin juga, dan awalnya ketika aku pertama kali bertemu denganmu dan juga menabrakmu. Terakhir kali itu, aku yang salah. Aku melewati jalan pintas. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Lalu, ia teringat pada Su Zipei begitu luar biasa. Gu Qingqing semakin merasa bahwa Leng Xicheng berjarak semakin jauh darinya. Keduanya terdiam beberapa saat. Leng Xicheng tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan pergi ke kamar mandi. Gu Qingqing mengangguk. Saat ia melihat Leng Xicheng berdiri, ia bertanya dengan sedikit ketakutan, kapan kamu akan kembali? Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang terlihat kasihan, seperti anjing yang mereka rawat di rumah. Leng Xicheng berniat mengganggunya sehingga ia berkata dengan tegas, akan segera kembali. Leng Xicheng berbalik dan berjalan memasuki kamar mandi. Namun, Gu Qingqing tiba-tiba mendengar suara air berhenti. Tidak ada suara pergerakan sama sekali di dalam kamar mandi. Gu Qingqing segera berdiri dan memanggil, Senior Leng. Tidak ada yang menjawab. Gu Qingqing agak merinding karena ketakutan. Ia pun segera berdiri dan pergi mencari Leng Xicheng. Senior Leng, apakah kamu ada di kamar mandi? 294 Komunikasi antara seorang pria dan wanita 4. Tidak ada orang yang menjawab. Adegan film horor yang tak terhitung jumlahnya dan pernah Gu Qingqing nonton tiba-tiba muncul dan memenuhi pikiran Gu Qingqing. Senior Leng, apakah kamu ada di sana? Ada apa yang terjadi?
Tidak ada yang menanggapi dan juga tidak ada lampu yang menyala. Di satu sisi, Gu Qingqing merasa takut sedangkan di sisi lain, ada sedikit kekhawatiran. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Leng Xicheng. Ia juga tidak tahu, jika terjadi sesuatu pada Leng Xicheng. Senior Leng, apakah kamu baik-baik saja? Senior Leng, Gu Qingqing terus memanggil dan suaranya mulai bergetar sedikit. Gu Qingqing perlahan-lahan berjalan ke sana. Kamar mandi itu seperti sebuah lubang hitam. Ia tidak tahu ada setan seperti apa yang bersembunyi di belakang pintu itu dan bersiap untuk menerkamnya. Gu Qingqing berjalan ke sana dengan penuh kekhawatiran dan perlahan membuka pintu kamar mandi. Sementara itu, Leng Xicheng langsung muncul di depan Gu Qingqing dengan wajah tanpa ekspresi. Gu Qingqing sontak terkejut, lalu langsung berbalik dan lari. Begitu Leng Xicheng melihat reaksi Gu Qingqing, ia juga merasa dirinya sedikit keterlaluan. Ia segera mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gu Qingqing kesakitan dan ketakutan. Tadi Leng Xicheng benar-benar membuatnya takut. Ia segera berbalik dan memukul Leng Xicheng. Leng Xicheng langsung meraih kedua tangan Gu Qingqing dengan kuat agar tidak bisa memukulnya lagi. Gu Qingqing juga menggunakan kakinya untuk menendang Leng Xicheng tanpa sadar. Karena tidak ada solusi, Leng Xicheng mendorong Gu Qingqing ke belakang hingga menekannya di dinding. Meskipun tidak bisa melakukan apa-apa, Gu Qingqing masih bisa berteriak, lepaskan. Lepaskan aku. Ini aku. Orang yang sedang dalam kondisi ketakutan bisa melakukan banyak hal luar biasa, seperti Gu Qingqing. Pilihannya saat ini adalah menundukkan kepala dan menggigit Leng Xicheng. Ish! Leng Xicheng terkesiap karena kesakitan hingga melepaskan tangan Gu Qingqing tanpa sadar. Gu Qingqing pun segera bersiap untuk melarikan diri. Ini pertama kalinya seorang wanita menggigit lengan Leng Xicheng. Leng Xicheng segera mengambil beberapa langkah ke depan, meraih lengan Gu Qingqing, dan menariknya kembali. Gu Qingqing masih mau melakukan hal yang sama. Leng Xicheng pun marah dan mencondongkan kepalanya ke depan. Bibir Gu Qingqing begitu bulat dan lembab, seperti kue beras yang kenyal. Masih ada aroma teh karena gadis ini baru saja meminum teh. Meskipun Leng Xicheng pernah mencium Gu Qingqing sebelumnya, waktu itu bibir mereka hanya saling menempel dan mereka diperhatikan oleh seluruh orang. Sejujurnya, waktu itu perasaannya tidak baik. Sedangkan sekarang, sebelumnya Leng Xicheng tidak pernah merasa bahwa berciuman adalah hal yang menarik. Selain itu, ia masih merasa bahwa hal itu kotor. Tetapi, Leng Xicheng tidak menyangka ia akan berciuman dengan Gu Qingqing. Tubuh lembut dan sintal gadis itu padanya. Bibirnya bahkan lebih manis dan lembut hingga membuat Leng Xicheng ingin terus memperdalam ciumannya. Gu Qingqing awalnya hanya takut, tetapi sekarang ia benar-benar menjadi ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa Leng Xicheng menekanku di dinding, dan kemudian, mulai menciumnya? Pikir Gu Qingqing dengan panik. Gu Qingqing baru saja hendak melawan, tetapi Leng Xicheng tiba-tiba bangkit dan pergi dengan cepat. Leng Xicheng berjalan ke arah kamar mandi dan menutup pintu. Leng Xicheng pasti sudah gila. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memiliki reaksi yang begitu kuat terhadap seorang wanita. Leng Xicheng takut jika ia terus tinggal di sana, ia mungkin tidak akan bisa mengendalikan diri dan lanjut melakukannya dengan Gu Qingqing. Apa yang Leng Xicheng tidak tahu pada saat itu adalah, ia akan semakin sering melakukan tindakan ini kepada Gu Qingqing di masa depan. Leng Xicheng akan semakin terbiasa dan bahkan jika ia tidak memaksa Gu Qingqing, ia tidak bisa dekat dengannya sama sekali. Leng Xicheng menyelesaikan pekerjaan resminya di luar kota pada hari Senin. Tanpa menunda waktu sama sekali, ia segera naik pesawat pagi untuk kembali. Meskipun Leng Xicheng kembali dengan cepat, ia masih kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Rapat Dewan Direksi hari ini sangat penting sehingga ia tidak bisa absen dan melewatkannya. Selain masalah pemungutan suara untuk memilih calon bintang iklan, masih ada satu urusan lagi. Tuan Leng, pihak Suyi telah menyerahkan 2 proposal perencanaan. Tuan ingin memilih yang mana? Selanjutnya bab 295 komunikasi antara seorang pria dan wanita 5.